Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan aja di kolom komentar ya. Nah, seperti biasa ini adalah pepatah Jawa. Kalau pengen tahu lebih jelas silahkan tanya guru bahasa Jawa kalian ya. Oke, kita saat ini belajar tentang Project 3 yaitu sudut relasi. Salah satu sub pokok bahasan dari bab trigonometri, bab yang paling susah. Nah, ini adalah rumus-rumus nanti yang kalian harus hafalkan. Nah, saya namakan ini adalah sleeping rule. Kenapa sleeping rule? Karena kita pakai angka 180 dan 360 derajat. Ada 30 rumusnya ya. Kalau kalian tidak mau menghafalkan, tetap perhatikan nanti saya ajari caranya gimana ngecit 30 rumus ini nanti. Nah, ini adalah standing rule-nya. Kenapa standing rule? Kita pakai di situ ada angka 90 dan 270 derajat. Ada 24 rumusnya. Jadi total ada 54 rumusnya. Gila, banyak banget ya. Tapi jangan khawatir nanti saya ajari caranya ngecit 54 rumus ini. Caranya buat itu bagaimana? Oke, saya mulai. Perhatikan modalnya ini yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Perhatikan di situ saya memanfaatkan koordinat kartesiusnya, cuman saya modifikasi. Di situ adalah 0 derajat, kemudian sebelah atas 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, balik lagi di situ 360 derajat ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, antara 0 sampai 90 derajat itu dinamakan kuadran 1. Kuadran 1 ini adalah plus plus plus. Artinya apa? Di situ adalah sin kostan, kosek sek kotan. Ya, artinya sinnya nilainya plus, kosnya nilainya plus, tannya juga nilai plus, nilainya plus. Otomatis anaknya juga kosek sek dan kotan. Nah, antara 90 dan 180 derajat itu namanya kuadran 2. Nah, di situ nilainya adalah plus min min. Plus di situ adalah untuk nilai sin. Sinnya di si kuadran 2 adalah plus, cosnya min, tannya min juga. Nah, kalau 180 dan 270 derajat itu adalah kuadran 3. Nah, di situ nilainya min min plus. Artinya adalah sin nilainya di kuadran 3 itu min, cosnya min, tannya plus. Nah, yang terakhir antara 270 dan 360 derajat itu adalah kuadran 4. Nah, di situ nilainya adalah min plus min. Artinya sinnya di situ nilainya min, cosnya nilainya plus, tannya nilainya min. Otomatis anaknya juga ya, kosek, sek, kotan. Oke, saya ajari dulu gimana caranya memakai namanya sleeping rule. 30 rumus tadi ngecitnya seperti ini. Perhatikan ya. Masuk lagi di situ koordinat kartesius. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sleeping kita pakai angka 180 dan 360 derajat. Oke, di kuadran 1. Nah, itu artinya adalah 360 plus sudut-sudut yang di atas 360 derajat. Nah, saya ambil contohnya aja sin 420. Nah, 420 itu kan di atas 360 derajat. Jadi, 420 itu posisinya ada di kuadran 1. Nah, caranya main adalah kita ganti angka 420 itu supaya muncul angka 360. Jadi 420 kita ganti 360 plus berapa supaya jadi 420. Jadi di situ adalah plus 60. Nilainya sin di kuadran 1 dia adalah plus, jadi dia nanti angka 360-nya kita buang. Jadi plus sin 60. Nah, di project 2 sin 60 tinggal dilihat tabelnya. Kemarin sudah saya pesen, ini harus dihafalkan itu tabel sudut istimewanya. Jadi sin 60 adalah setengah akar 3.
Nah, sekarang kita beralih ke kuadran 2. Gimana caranya kuadran 2? Kuadran 2 karena kita pakai sleeping adalah lebih dekat ke 180. Nah, jadi artinya dia kurang dari 180 sudut-sudutnya. 180 kurang nanti. Nah, saya ambil contoh di situ cos 120. 120 itu sudut yang kurang dari 180. Jadi 120 itu kita munculkan angka 180. Nah, 180 kurang berapa gitu. Nah, jadi cos 180 kurangnya 60. Jadi kalau kurungan itu dihitung 180 dikurangi 60 di hasilnya 120. Kita cuman mengubah bentuknya, memunculkan angka 180. Nah, cos di kuadran 2 nilainya adalah min. Jadi di situ 180-nya hilang. Jadi min cos 60. Kali lagi cos 60 ada di tabel sudut istimewa. Cos 60 itu setengah. Jadi min setengah. Terus di kuadran 3 itu adalah sudut-sudut yang lebih dari 180. Nah, 180 lebih nanti. Nah, saya ambil contoh di situ sek 225. 225 lebih dari 180. Nah, kita munculkan angka 180. Jadi 180 plus berapa supaya jadi 225? Nah, di situ adalah 180 plus 45. Sek nilainya di kuadran 3 dia adalah min. Jadi 180-nya hilang jadi min sek 45. Nah, sek 45 tinggal dilihat di tabelnya lagi. Nah, min akar 2. Terus yang terakhir dia di kuadran 4, dia sudut-sudut yang di bawah 360 derajat. 360 kurang. Saya ambil contoh di situ kosek 330. 330 itu 360 kurang. Jadi kita modifikasi, kita munculkan angka 360. 360 kurang 30. Kosek di kuadran 4 nilainya adalah min. Min plus min. Jadi min kosek 30. Nah, tinggal dilihat tabelnya. Harus dihafalkan tabel kosek 30-nya dia adalah min 2. Nah, seperti itu caranya ngecit gimana sleeping rule-nya. Aturan mainnya jelas adalah seperti ini. Kalau dia 180 min, 180 kurang itu adalah kuadran 2. Nah, maka di situ berlakunya plus min min. Nah, kemudian jika 180 plus, maka dia kuadran 3 yaitu min min plus. 360 kurang, maka berlaku min plus min. Nah, itu kuadran 4. Kemudian 360 plus adalah berlaku plus plus plus. Itu aturan mainnya. Oke, seperti tadi sleeping rule-nya adalah kuadran 1. Nah, itu tadi. Kuadran 2-nya, kuadran 3, kuadran 4, dan kuadran 5-nya seperti itu. Oke, sekarang yang standing rule. Kenapa dikatakan standing? Nah, yang dipakai adalah angka 90 dan 270. Dia yang berdiri. Kalau kuadran 1 dia dinamakan 90 kurang. Jadi contoh cos 60 nggak usah dipakai standing rule juga bisa, ini langsung cos 60 tabelnya berapa. Cuman kalau dipakai kuadran 1 dia 90 kurang 30. Nilainya adalah plus sin 30. Jadi plus setengah. Nah, kalau kuadran 2 dia artinya adalah 90 lebih. 90 lebih. Jadi misal saya punya sin 135. Nah, di situ sin 90 lebih 45. Nah, sin di kuadran 2 dia nilainya plus. Nah, jangan lupa ada perbedaan kalau pakai standing rule. Ya, cara mainnya sama plus minnya, hanya saja trigonometrinya harus diganti. Sin kita ganti cos, cos kita ganti dengan sin. Sisanya kita ambil sesuai tabelnya. Kuadran 3 yaitu 270 kurang. Ya, 270 kurang.
Saya ambil tan 240. Nah, dia kan 270 kurang berapa gitu. 270 kurang 30. Jadi di situ nilai tan di kuadran 3 adalah plus kotan 30 plus akar 3. Ingat ya, ada perubahan di sini. Kalau misalkan sin berubah cos, cos berubah dari sin, tan jadi kotan, kotan jadi tan. Nah, sisanya adalah kosek jadi sek, dan sek jadi kosek. Yang terakhir kuadran 4, yaitu 270 lebih. Contoh saya punya sek 300. Nah, 300 adalah 270 lebih berapa? 270 plus 30 lebihnya. Nah, karena sek dia di kuadran 4 nilainya adalah plus, min tadi di kuadran 4. Jadi, sek kita ganti dengan kosek dan nilainya adalah plus. Jadi, plus kosek 30. Nah, sisanya tinggal lihat tabelnya. Nah, semacam itu cara ngecitnya, bagaimana standing rule. Aturan mainnya. Nah, cara mainnya sama. Kalau kuadran 1 itu 90 min, 90 kurang, dia berlaku plus plus plus. Kemudian kuadran 2 itu 90 lebih, 90 plus A. Maka berlaku kuadran 2-nya plus min min. Dia aturan mainnya sama. Kuadran 3 270 kurang, min min plus. Kuadran 4 270 lebih, min plus min. Aturannya mainnya sama. Hanya saja kalau pakai standing rule, ya ada aturan main yang kedua. Nah, trigonometrinya juga harus berubah. Sin kita ganti cos, cos berubah jadi sin, tan jadi kotan, kotan menjadi tan. Terus kosek menjadi sek, sek menjadi kosek. Nah, biasanya ini yang ketinggalan. Ya, nggak dirubah. Makanya kalau misalkan saya sarankan sih, kalau sekedar angka jangan pakai yang standing rule, pakai aja yang sleeping rule. Kita cuman main menghafalkan plus min minnya aja, plus dan minnya aja. Ini rumus-rumusnya standing rule kalau kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4-nya. Kalau mau menghafalkan, ya silakan. Cukup sekian. Seperti itu penjelasannya. Ya, jika misalkan kurang jelas, silakan diketik komentar kalian ya, di kolom ditanyakan saja. Oke, ini adalah sebagai bahan latihan kalian. Nah, itu project 3 ada first stage, ada tahap pertama level 1. Nah, itu nomor 1, 2, 3, dan nomor 4-nya. Jika kalian sudah bisa ini, nah kita beralih ke second stage, level 2-nya. Oke, itu adalah second stage-nya. Nah, ada level-levelnya ini. Lebih susah ngitungnya. Oke, ini nomor 2-nya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.